Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita tetap semangat, penuh pengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dari Almanak HKBP Rabu 16 Februari 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Jadi dang mau was nasida di akka halongonan, ujui tinogi honnai nasida. Mabar doaik sian dolok batu di nasida, dibahin ibana. Jala dibolahon batui gabe mabaur aik sian bagasan. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu pada zaman perjanjian lama Allah berbicara melalui nabi-nabinya, dan umat pun mendengar suara Tuhan juga melalui para nabinya. Sekarang Allah di dalam rohnya berbicara langsung kepada kita, kepada umatnya. Oleh karena itu bila Allah berbicara, kita mendengar dengan langsung. Sudah seharusnya tidak ada keraguan lagi di dalam hati kita akan kuasa dan kebesaran serta kasih sayang Tuhan kepada kita, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia tahu. Apapun yang engkau perlukan, pasti Dia berikan, asal engkau hidup di dalam Dia. Apa yang kau mau, mintalah. Apa yang berat dalam pikiranmu, ceritakan saja di dalam doa kepadanya. Bila Allah bercerita atau berbicara, tugas kita mendengarkan. Tentu setelah mendengarkan, maka kita harus melakukannya. Melakukan kehendak Bapa tanpa ada keraguan. Apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Hidup kudus, hidup benar, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini berbicara tentang penebusan umat atau bangsa Israel dari pembuangan Babel. Mereka akan diselamatkan, mereka akan dikeluarkan dari perbudakan itu. Oleh karena itu, tentu ini adalah satu jaminan. Ketika Allah sudah berbicara, itu adalah satu jaminan yang pasti bagi seluruh umat. Tidak perlu diragukan lagi. Lakukan saja apa yang dikehendaki Tuhan. Apakah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan menginginkan kita mendengar panggilannya, melakukan apa yang dikehendakinya. Ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan mencurahkan banyak berkat di dalam hidup kita. Sekalipun di dalam anugerah yang dari Tuhan, kita harus menjalani kehidupan yang penuh dengan seiring sejalan dengan itu semua, pasti datang silih berganti. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Teruslah berseru memohon kepadanya. Percayalah, Tuhan Sang Penebus, Tuhan yang Maha Kudus, yang adalah Allah Israel, Allah kita, akan mengajar dan menuntun kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia. Dan ketika kita berjalan seiring dengan apa yang dikehendaki Tuhan, tentu berkat Tuhan berkelimpahan. Di dalam ayat 19 dikatakan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan daripadaku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah dan berserahlah kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan tidak akan pernah merasa kekurangan. Orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan tidak akan pernah merasa ketakutan. Tetapi seluruh kehidupan yang berserah kepada Tuhan pastilah hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kelegaan. Renungan kita pada hari ini mengatakan mereka tidak menderita haus. Kalau seseorang haus, berarti dia belum puas. Dia masih merasakan kurang. Tetapi orang yang dekat dan percaya kepada Tuhan, jiwanya, hatinya tidak pernah kekeringan. Dia terus segar karena dia percaya Allah adalah sumber sukacita, Allah adalah sumber berkat. Tuhan memberikan air kehidupan. Dia bisa melakukan apa saja. Renungan kita pada hari mengatakan mereka tidak menderita haus. Ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Dia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan olehnya. Segala perkara dapat dilakukannya. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya akan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti apa yang disaksikan oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah dan serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kekeringan. Percayalah, letakkan segala harapanmu kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan di dalam iman. Kiranya kasih Tuhan menguatkan, kasih Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat untuk terus mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kasih-Mu lah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.